Pangkalan. Pangkalan itu pelabuhannya. Ini bisa kita lihat dalam satu kesatuan kapal perang, ada di mana punya orang Aceh, KRI Fatahillah 361 orang Masai. Kemudian Fatahillah merupakan kapal perang kelas 1 di Indonesia. Saya setelah menjadi prajurit dari Angkatan Laut lama-lama saya bertanya, kok banyak sekali nama pahlawan Aceh? Apa pengurus apa atau sampai stakeholdernya, instansinya mau, kami siap kita tempat kita. Bapak Panglima Laut dari dan pos saya yang nanti akan bertanya sama Bapak atau Bapak Kapolda. Pak, hari ini 50 kapal keluar. Pak, alhamdulillah 50 pulang semua, Pak. Kalau ada kapal yang tidak Bapak laporkan sama Panglima Laut, berarti Panglima Laut ada apa-apa. Apa tidak? Saya akan telusuri nanti. Ya. Anak yang untuk pelatihan gratis bagi anak ini juga bisa berusaha meningkat. Tidak dapat meningkat, tidak dapat mengurangi. Proses khususnya anak-anak nelayan menjadi prajurit jaringan yang mengawasi langkah di masa depan. Mohon para Panglima Laut membantu mencari dan memilih pemuda pemudi Aceh sesuai standarisasi calon. Selanjutnya terkait dengan pasar Pak, mohon ada semacam form atau informasi yang jelas. Namun masih seperti Bapak sampaikan tadi, nelayan kami mungkin ada yang tidak mampu membaca atau bagaimana, tidak ada relasinya mungkin. Ini juga suatu keluhan ketika ada pemeriksaan. Jadi ke depan harapan kami dari Syah Bandar ada semacam fokus gitu ya. Langsung disampaikan kepada kami seperti Bapak telah tadi. Jadi di mana ini berjalan kami pertanyakan. Jadi ketika kami solusikan kepada masyarakat nelayan, ini jelas. Dan saya mengharap kepada Bapak Ian di Kecamatan Lepang karena pelabuhan atau PTI, saya harap ada pos dagang di tempat situ untuk menjaga-jaga barang yang terlarang lewat luar negeri di daerah kita. Yang pertama seperti kita bicara dari masalah sarung, hancur kemudian dan anak itu juga tidak ada sekarang Pak. Masalahnya kalau Bapak Ian beritahu, saya pernah ke RP Lutmanget RP Utara, banyak 90% masalah sarung. Dan kehilangan pencurian di daerah-daerah itu khusus sarung. Yang ketiga, Bapak Ian, kami semua Panglima Laut wilayah jajaran Bapak dari Kuning sampai Pinggir, cobalah koordinasi kami studi banding luar daerah Aceh. Kalau ada kok kepala desa itu semua setiap tahun studi banding, tapi Panglima Laut seumur hidup belum ada Pak. Tolong Pak, kita studi banding di luar daerah. Kalau koordinasi kepala dinas perhubungan wilayah kabupaten, kami belum ada. Paling kecil Pak, walaupun ranahnya Panglima, jumpa di Panglima Kodam ini, jumpa dengan Pak Dian kepala ranah, tapi kami Panglima Laut ini kereta personal nggak ada. Kami terima sudah 3 kali yang berupa dasar menyimak sama Pak Ibu. Kalau mau Pak Hebat, berapa kali kereta personal Panglima Laut kerja, kadang-kadang Panglima Laut kerja 9 desa, 10 desa, 3 desa. Kok kepala desa dan satu desa bisa ada 3 personal? Belum hancur ini dikasih lain. Kok Panglima Laut belum ada sampai sekarang? Kami berapa kali terima. Dan mungkin daerah-daerah lain, jajaran dari PD sampai Kemin belum ada kerja personal Panglima Laut. Belum ada kan? Tolong Pak Dian, mungkin wilayah kerja Bapak sama Bupati wilayah Kabupaten masing-masing, tolonglah kami Panglima Laut di Pelajungan. Juga kami ada beberapa teruskan 2021 jaringan potong 4 bulan, 5 bulan, bulan 8, 9, 10, 11, 12 nggak ada jaringan. Tapi undangan kemana-mana siap.
kayak presiden belum ada. Itulah karena Panglima Laut memang yang dipilih oleh kawan-kawan kerja bakti juga. Jadi inilah kalau Bapak Dian siap, kalau Bapak Dian turun ke lapangan sekali. Pak Dian, tolong pergi ke tempat saya, ke pelabuhan saya sekali. Dan Pak Sarifudin, ini baru saya beritakan dan saya beritahukan, saya sebagai Panglima Laut di Kecamatan itu, lahan Bapak 20 meter sudah ada di tingkat pelataran. Saya sudah ditegur sama Pak Imam. Jadi tempat penanganannya tidak sabu macam-macam. Tapi tolong Bapak cari solusinya untuk pembersihan lahan itu. Jangan punya pemerintah jadi hutan belantara. Saya Pak, pagar sudah ada semua, tapi pagar itu pagar hutan. Dan juga ada gedung-gedung, ada workshop, ada musala, ada gedung administrasi, semua tetap. Tapi seperti rumah tidak berbuat, tidak ada penghuni. Yang ada penghuni lebur situ. Juga tahun 2018 ada Rohingya, dia yang menghuni 415 orang. Sekian dan terima kasih Pak. Tolong Bapak sampai ke Banda Aceh atau Pak Sarifudin, tolong dibedah itu. 26 saya punya masyarakat Pak. Pak, curhat atau aspirasi kami. Terima kasih Pak atas hidup dan yang penting dari Bapak KSMP sudah menyampaikan ternyata surat-surat itu ada di sini. Ya, jadi silakan Bapak bertanya ya kepada pos dan pos saya nanti tolong dibantu masyarakat untuk bertanya kepada KSMP ya terkait dengan masalah surat. Dan saya minta tolong sekali Bapak sekalian kalau sudah menulis surat tidak ada benar yang menulis surat berapa kapan di mana waktunya tempatnya nanti kita sudah datang apa kepada beliau. Dan juga jangan memaksakan kapal harus 20-30 karena untuk kapal itu 10 aja udah berat untuk hari ini nanti dilihat aja coba ya. Kemudian berkait dengan masalah penegakan hukum misalnya itu legal itu saya tidak bisa mengatakan ya kalau Bapak itu semuanya harus bagus saya lebih juga dari Bapak gunakan pendapatan ada di sana untuk lama-lama berubah karena sesungguhnya lebih enak pakai buka cincin. Perasaan saya lebih sejahtera orang pakai buka cincin daripada katron yang buka cincin pakai di nomor impor yang pakai buka katron gak jelas 500 nelayan itu berbeda jauh. Jadi mereka harus sadar. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata 60 kapal ini ada 2 ABK, di belakangnya juga ada anak istrinya. Tentunya nanti ada penyimpanan selama mereka bisa memperbaiki keadaan itu. Saya minta tolong para Panglima Laut membantu saya untuk menegakkan hukum ini, menegakkan aturan, mengarahkan mereka ke keluar. Itu saja Pak, harapan saya masalah surat menyurat bisa kita selesaikan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai menjadi kendala. Saya siap, proposal saya mendukung ya Pak ya. Dan tidak ada tuntutan fiktif akan ada manusia. Kalau seandainya ada terima kasih itu urusan Bapak, tapi saya bilang sekali lagi tidak ada fiktif. Ya, saya sudah beberapa kali nolak, termasuk buku saya sudah larang. Tidak ada lagi. Itu biar keputusannya Bapak. Paling tidak menambah pendapatannya para Panglima Laut. Ya, buat Panglima Laut aja, karena Panglima Laut yang kerja. Ya, kalau Panglima Laut aja jangan mana. Ya, karena buat saya sudah digaji juga. Ya. Kapal survei hidrografi kelas Nigel memang harus aman dan modern seperti Sigma kelas Timur. Ini kita
kita kumpulkan Panglima Laut seluruh wilayah jajaran kita untuk sosialisasi terkait penggunaan bukatrol juga tadi, Pak. Ya, tujuan hari ini memang itu. Kita memang mengumpulkan para Panglima Laut. Yang pertama, silaturahim tentunya. Yang kedua, kami mengenalkan tentang Angkatan Laut kepada seluruh Panglima Laut. Karena namanya juga mereka Panglima Laut, tentu urusannya adalah binaan kami. Kita kenalkan tugasnya Lanal. Lanal di Aceh ini bertugas untuk menyelenggarakan fasilitas pelabuhan bagi unsur KRI. Kita kenalkan juga tentang tugas keamanan laut terbatas yang kita laksanakan, tentang Dawil Handla juga, pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang kita laksanakan, teritorial laut yang kita laksanakan di sini. Nah, dari 3 tugas itu kita jelaskan juga tentang organisasi yang ada di sekitar sini, yang nantinya masyarakat di sini akan bertemu, akan berjumpa dengan kapal-kapal tersebut. Kalau seandainya diperiksa, tahu nomor lambungnya, sehingga nanti bisa dilaporkan ke Lanal. Apa masalahnya nanti dilaporkan. Ini yang kita jelaskan kepada para Panglima Laut, sosialisasi tentang organisasi Angkatan Laut khususnya yang ada di wilayah Aceh. Kemudian juga kita menyampaikan tentang aturan hukum kelautan, perikanan. Kita undang juga dari tim dari KSOP, dari Dinas Perikanan. Apa sih surat-surat ini dan bagaimana sih keabsahan surat, siapa yang mengeluarkan surat. Ada asumsi masyarakat selama ini mengatakan surat keterangan kapal dibuat oleh Dinas Perhubungan daerah. Ternyata sejak 2017 surat keterangan kapal ini dibuat harus di KSOP, ya, berbentuk pas kecil seperti itu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh mereka, kita sosialisasikan. Kemudian terkait dengan masalah pukatrol, kita minta mereka untuk tidak memasuki 12 mil karena ini adalah wilayah laut untuk nelayan-nelayan kecil kita. Kalau mereka ini tidak bisa nangkap ikan, apa yang terjadi? Mereka akan hutang, hidup tidak sejahtera, justru nanti akan mendukung kegiatan ilegal yang terjadi di Aceh ini. Harapan kita, masyarakat meningkat ekonominya, kesejahteraan, mereka bisa meninggalkan, mereka tidak mendukung lagi kegiatan-kegiatan yang demikian. Nah, ini harapan kita. Kemudian dari sisi pembinaan potensi maritim, ya tidak bisa kita minta masyarakat untuk bangun sendiri, tidak. Kita Angkatan Laut punya bakti sosial kepada masyarakat, yaitu Bin Potmar. Kita mengajak masyarakat untuk menyiapkan pemuda-pemudanya, dilatih di sini. Kami kenalkan di sini adalah pusat pelatihan untuk seleksi masuk TNI AL khusus untuk Putra Aceh. Saya bangun ini untuk anak-anak Aceh di sini, karena saya tahu sudah beberapa saat yang lalu saya ketemu sama anak-anak, ketika dites SDM-nya cukup kurang. Bukan mereka tidak potensi, tidak, tapi tidak disiapkan. Sehingga saya bangun ini, saya ajak para Panglima Laut, silakan para Panglima Laut yang punya anak-anak nelayan, yang badannya tingginya bagus, standarnya bagus, silakan bawa ke sini, kami latih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita latih, kita seleksi, insya Allah mudah-mudahan tingkat kelulusan mereka meningkat, bisa 100%, mereka dikirim pendidikan, punya gaji, gajinya bisa dikirim untuk orang tuanya, bantu orang tua mungkin untuk usaha yang lain, atau tidak sampai terhutang, terus mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Jadi kalau sudah ada anak yang sudah menjadi prajurit dengan pendapatan yang pasti, insya Allah mereka punya pendapatan dan tidak akan mendukung kegiatan-kegiatan yang negatif. Selama ini kan ada aktivitas troll ini apa langkah dari TNI AL ini? Ya, langkah kita dari TNI AL, jadinya troll itu kan ilegal. Namun dengan harapan setelah kita tegur ini, mereka tidak lagi untuk menggunakan pukat tersebut. Yang jelas pukat ini ilegal, harus ditindak. Cuma kalau langsung kita tindak, masyarakat pun juga nanti akan sulit untuk mendapatkan mata pencahariannya. Sehingga kita kasih waktu sama mereka, silahkan keluar area 12 nautical mile, cari dulu rezeki, habis itu harus segera dirubah pukatnya menjadi pukat yang resmi, yaitu pukat cincin kalau lazimnya di sini. Namun kalau untuk kapal-kapal yang sifatnya memang tidak mampu untuk keluar, kita akan hentikan supaya tidak beraktivitas dan kita alihkan mereka untuk menggunakan alat tangkap yang resmi. Ya, yang diamankan beberapa hari lalu ini kenapa nih, Dan? Itu karena pertama menggunakan alat tangkap yang ilegal, yaitu pukatrol. Yang kedua, untuk kapal sendiri pun bukan 6 GT atau 7 GT yang sesuai yang tertulis. Kapalnya adalah kapal dengan panjang lebih dari 15 meter, artinya kapal ini lebih dari 20 GT. 20 GT, kemudian dia melakukan penangkapan ikan secara ilegal di 2,5 mil.
yang berada di daerah pesisir yang dekat sekali dengan wilayah tempat penangkapan ikan nelayan kecil. Kalau mereka mengambil ikan di sana, ekosistem rusak, ikan akan pergi menjauh. Kasihan dengan nelayan-nelayan kecil. Mereka mungkin jumlahnya ada 10, 20, 30 kapal, tapi nelayan kecil ini jumlahnya 1.500. Kita lebih mengutamakan pentingnya bagi masyarakat nelayan kecil. Kita arahkan mereka untuk tidak menggunakan lagi alat tersebut, kita tangkap agar nanti menjadi efek jerah. Harapan saya ini agar pukat troll ini tidak digunakan lagi. Jadi khususnya di daerah di bawah 12 mil, sehingga nanti banyak ikan untuk anak-anak kita, untuk nelayan kita, kapal-kapal nelayan kita yang kecil-kecil. Baik, Ini Pak, harapan kita. ini terkait kapal yang kita tangkap beberapa waktu lalu, Pak. Itu bagaimana tindak lanjutnya sekarang? Tindak lanjutnya sekarang kita sedang lakukan proses pengukuran. Ya, dari tim KSOP kita minta bantuan. KSOP punya tenaga ahli pengukur. Karena yang kita lihat kapalnya ini kan panjangnya kurang lebih sekitar 18 meter ya. Untuk yang KM Barokah, ya Mubarokah, yang untuk Ocean King ini panjangnya kurang lebih sekitar 14 meter. Kita hitung ulang apakah sesuai dengan yang tertulis di surat 6 GT. Kalau saya ukur secara kasar sepertinya lebih ya. Jadi ini kita tentukan dulu ukurnya, apakah mereka masuk klasifikasi yang lebih berat apa tidak. Kemudian setelah itu kita lihat surat menyuratnya palsu apa tidak. Kemudian setelah itu baru kita tentukan lagi hukumnya lanjutnya. Jadi banyak sekali pasal yang dikenakan kalau mengingat perbuatan yang telah dilakukan, mulai dari alat tangkap, pemalsuan surat, pemalsuan informasi data, kemudian juga penangkapan juga yang dilaksanakan di 2,5 mil ini. Milik siapa? Nelayan Aceh Utara atau memang? Ini miliknya nelayan dari wilayah Perlak, Aceh Timur. ya, Aceh Timur. Dua-duanya, ya, Pak? Dua-duanya. Jadi kita tangkap di daerah itu juga, ya kan. Nah, jadi harapan kita nanti setelah ini kita proses, setelah selesai pembersihan untuk penyidikan oleh TNI Angkatan Laut, kita akan serahkan kepada kejaksaan apabila memang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya nanti akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat agar dibina, agar tidak melakukan penangkapan seperti ini lagi. ABK-nya saat ini, Pak? Saat ini ditahan ABK atau gimana? sedang kita bina di kapalnya. Kita tidak menahan mereka karena ini kegiatannya lebih kepada persuasif, karena tujuannya bukan untuk menahan. Kalau menahan itu kan ikut aturan hukum ya Pak ya. Nah, kita di sini hanya mengamankan mereka. Silakan tetap di kapalnya, amankan kapalmu, itu kapalmu, amankan dan jalani proses hukum ini sampai dengan selesai. Apabila nanti ada keputusan hukum yang mengikat terhadap yang bersangkutan, harus dihukum atau apa, itu adalah kewenangan kejaksaan. Bisa dijelaskan ini, sebenarnya dukungan untuk kapal troll sendiri seperti apa dari para panglima ini? Kalau kami Panglima Laut, khususnya di Aceh Utara, ini merupakan harapan yang besar. Pertama sekali dengan Bapak Komandan Dalanal, khususnya Pak Dian, yang barangkali tadi sudah disampaikan terkait edukasi dan juga solusi-solusi kepada mereka yang kemudian mematuhi, karena harapan masyarakat yang di pesisir troll ini menjadi satu masalah. Artinya selalu terganggu dengan alat-alat tangkap yang mereka pakai yang sifatnya tradisional. Artinya merugikan nelayan ya kalau dilihat. Betul. Terus apa upaya dari pihak Panglima Laut sendiri untuk mengatasi ini? Iya, dari pihak kami terus berkolaborasi dengan elemen yang ada, apakah GISI, juga Panglima Laut, juga Pak Camat, juga di tingkat kabupaten, ada dari Lanal, lalu Airut, untuk memberi informasi yang kemudian memberi solusi kepada mereka yang permasalahan di pesisir ini. Mudah-mudahan jangan terjadi suatu pertengkaran yang kemudian jadi permusuhan di antara nelayan. Itu harapan kami. Oke. Sama Ya, Pak. Hamdani Yaakob. Hamdani Yaakob. Edukasi yang disampaikan oleh Pak Dian. Oke. Mudah-mudahan